nanti bisa dijadikan semangat ya untuk belajar ya ini ya. Sementara yang belum sarapan itu kalian pun juga harus semangat ya, karena kan waktu itu gak bakalan terasa kalau misalnya kita menikmati sesuatu. Jadi kalau misalnya adik-adik menikmati cara belajar adik-adik, mungkin nanti waktu istirahat pun akan cepat tiba dan adik-adik bisa memanfaatkannya untuk sarapan ya. Oke, baik. Ini adalah kelas 11 IPA 1. Kelas 11 IPA 1 ya, di mana tadi Ibu Desa sempat menghubungi Ibu gitu. Beliau berhalangan hadir untuk memberikan mata pelajaran untuk adik-adik hari ini karena kan ada kesibukan pribadi gitu, yang dimana Ibu diarahkan untuk mengisi waktu luang adik-adik di pagi hari ini ya. Harusnya kalian hari ini dapat mata pelajaran matematika ya? Iya, matematika di hari Senin, mata pelajaran matematika, terus ada yang belum sarapan. Wow, ya. Tapi untungnya kita hari ini tidak belajar matematika ya, kita tidak belajar menghitung ya bersama Ibu ya. Oke, kalau begitu Ibu ingin adik-adik untuk memasang semangatnya nih, bagi yang udah ataupun belum, adik-adik harus tetap semangat dalam belajar. Coba sekarang, kalau misalnya Ibu bilang adik-adik semangat lah, adik-adik harus jawab, saya semangat Bu. Ya, harus semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik semangat lah. Oke, sekali lagi coba. 1, 2, 3. Adik-adik semangat lah. Bagus, tepuk tangan dulu dong kita semua. Bagus sekali ya. Oke, baik. Adik-adik, sebelum mungkin kita melaksanakan pembelajaran itu, sebelumnya Ibu aturkan untuk Om Swastiastu ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Langkah baiknya sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, untuk ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas 11 IPA berapa ya? 1 ya? Hari ini oke, silahkan pimpin doanya ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya, siapa? Freddy. Terima kasih banyak ya, Freddy ya, sudah membantu doanya. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, Ibu ingin agar adik-adik bisa meningkatkan kefokusan adik-adik dalam belajar dan juga meningkatkan kesiapan adik-adik dalam belajar. Dimana di sini Ibu akan mengajak adik-adik untuk melaksanakan yang namanya hypnoteaching. Terkait lebih lengkapnya, lebih jelasnya mungkin nanti Ibu sampaikannya setelah kita melaksanakan hypnoteaching. Oke, pertama-tama Ibu ingin adik-adik untuk memperbaiki posisi duduknya. Itu yang di belakang, ada yang menaikkan kaki, turunkan kakinya. Iya, pintar sekali. Duduk yang rapi ya, duduk yang rapi tetapi nyaman. Cari posisi yang nyaman. Boleh senderan, boleh juga badan tegak, yang penting nyaman ya. Oke, sudah semuanya? Semuanya sudah berada di posisi yang nyaman? Sudah? Oke, sudah. Bangku sini sudah? Sudah. Oke, baik, bagus. Selanjutnya Ibu ingin adik-adik memposisikan kedua tangan adik-adik itu di atas lutut. Di atas lutut. Boleh membentuk yang namanya posisi meditasi ya, di mana jari telunjuk bersentuhan dengan jari jempol seperti ini, atau boleh juga adik-adik menggenggam lutut adik-adik ya. Dibebaskan saja. Oke, semuanya. Tidak ada yang merasa busuk. Oke. Sudah semua, ada pintar sekali. Oke, selanjutnya Ibu ingin adik-adik untuk menutup mata. Ya, silakan semuanya menutup mata. Tidak usah khawatir ya kalau teman di sampingnya itu hilang. Temannya di sampingnya nggak bakal hilang ya kalau ditutup mata ya. Oke, semuanya tutup mata. Nggak ada yang hidung-hidung meong, nggak ada. Semua tutup mata, nggak ada yang bisa dicukup pandang. Oke, lemaskan badan, tutup mata. Iya, bagus. Sekarang Ibu ingin adik-adik untuk menarik nafas secara dalam. Tarik nafas, hembuskan.
Oke, baik. Tarik nafas lagi. Rasakan segala udara yang memasuki hidung, lalu keluarkan. Oke, baik. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Rasakan udara berbarengan dengan ketenangan yang menghampiri adik-adik. Pada saat adik-adik menarik nafas, kemudian adik-adik menghembuskannya perlahan-lahan. Ya, baik. Ya, oke. Sekarang adik-adik merasa lebih rileks, ya. Tubuh adik-adik terasa berat, ya, terasa lemas. Mulai dari bahu, lalu turun ke perut, lalu turun ke tangan adik-adik yang terasa lemas. Oke, baik. Lalu turun ke kaki. Ya, kini adik-adik tengah merasakan rasa lemas yang membuat adik-adik nyaman, yang membuat adik-adik rileks, ya. Oke, baik. Sekarang selanjutnya adik-adik bayangkan kalau adik-adik tengah berada di tepi danau yang indah sekali. Di tepi danau dengan air yang jernih, dengan ikan yang berwarna-warni yang dapat adik-adik lihat di tengah danau tersebut. Adik-adik duduk di hamparan rumput hijau yang terasa asri sekali. Ya. Adik-adik merasa nyaman di sana. Adik-adik tidak merasakan kebisingan sama sekali. Ya. Oke. Lalu di tengah adik-adik tengah duduk di tepi danau, di atas rumputan hijau yang segar, adik-adik kini menoleh ke belakang lalu melihat adanya sebuah pintu ukiran putih yang cantik sekali, di mana di sampingnya itu terdapat bunga-bunga yang berwarna-warni bermekaran. Adik-adik menghampiri pintu tersebut. Ya, adik-adik menghampiri pintu tersebut dengan perlahan-lahan. Lalu adik-adik membuka pintu tersebut. Di mana ketika adik-adik membuka pintu tersebut, adik-adik mendapatkan sebuah taman yang indah sekali dengan bunga-bunga yang bermekaran. Ada bunga mawar merah, mawar pink, dan bunga-bunga indah lainnya yang ada di sekitar taman tersebut. Di mana di tengah taman tersebut, adik-adik melihat sebuah meja dan juga kursi, meja belajar dan juga kursi dengan buah buku yang ada di tengah-tengah. Adik memilih duduk di kursi tersebut dan membuka lembaran demi lembaran dari buku tersebut. Ya. Di mana ketika adik-adik duduk pada kursi tersebut dan membuka buku tersebut, adik-adik merasakan sebuah ketenangan, tidak ada kebisingan sama sekali. Adik-adik merasa nyaman untuk belajar di sana. Oke. Baik, di mana adik-adik siap untuk belajar demi masa depan adik-adik. Adik-adik siap untuk belajar demi orang tua adik-adik. Adik-adik siap untuk belajar demi cita-cita yang adik-adik inginkan. Dan adik-adik siap belajar demi diri sendiri. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengajak adik-adik untuk kembali ke kesadaran yang penuh. Di mana perlahan-lahan adik-adik menutup buku yang sudah adik-adik buka tadi. Lalu adik-adik mulai beranjak dari kursi tersebut, kursi yang adik-adik duduki. Kemudian adik-adik mulai menghampiri pintu putih dengan ukiran tersebut dan mulai keluar dari sana. Sekarang di hitungan 10 adik-adik bisa membuka mata ya. 10, 9, 8, 7, adik-adik sudah mulai merasa kembali ke kesadaran. 6, ini adik-adik sudah sadar bahwa diri adik-adik telah berada di
di dalam kelas. 5, 4, 3. Adik-adik perlahan-lahan mulai merasakan tubuh adik-adik dan mulai menggerakkan tangan adik-adik. 4, 3, 2, 1. Adik-adik dipersilakan untuk membuka mata masing-masing. Ya, silakan untuk membuka mata. Oke, semuanya udah membuka mata ya? Oke, baik. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, gimana? Udah merasa rileks? Udah siap untuk fokus belajar? Sudah ya? Baik, selanjutnya Ibu mungkin ingin di antara adik-adik salah satu mungkin bisa memberikan kesannya apa yang telah dirasakan pada saat sesi hipnosis yang kita lakukan kali ini. Oke, coba ada yang mau nggak? Oke, silakan di sebelah sini, silakan. Ya, boleh lewat situ saja ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas Friska, terima kasih banyak ya Friska ya. Tepuk tangan dulu untuk Friska dan Friska. Oke, sekarang sudah pada semangat belajar ya? Sudah siap ya untuk belajar ya? Udah ngantuk lagi? Ada yang masih mengantuk? Tidak ada? Oke, kalau nanti ada yang masih mengantuk mungkin kita akan melaksanakan SBQ dulu ya. Nah, tadi kita telah melaksanakan yang namanya hipnosis. Ibu tadi berjanji ya untuk menjelaskan hipnosis itu apa sih setelah melakukan kegiatan tersebut. Jadi adik-adik, hipnosis itu merupakan suatu kegiatan yang nantinya akan menjadikan adik-adik merasa rileks sebelum pembelajaran dimulai. Gitu ya, itu secara singkatnya hipnosis yang kita terapkan di kelas ini. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Ya,